Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen dan guru penguji UKIN, Uji Kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Dewi Kemalasari, mahasiswa Pendidikan Biologi pada Universitas Bengkulu tahun 2022. Hari ini 13 Desember saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN PPG Daljab tahun 2022 di SMA Tekunya Arif Atibilingual School Banda Aceh pada kelas 12 Gardenia pada bab pembelahan sel. Selamat menyaksikan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik ya. Hari ini cuaca mendung, hujan, dan suara Miss hilang, tapi ini tidak mengurangi rasa semangat kita, motivasi kita untuk belajar ilmu yang baru hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Oke, baik. Sebelum kita belajar, mungkin alangkah baiknya jika kita merapikan meja di bagian belakang, terus dicek kebersihannya, boleh? Ya, Hafiza? Izin membuang sampah. Silakan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir? Alia dan Putri. Ada kabar tentang mereka? Oke, baik. Keduanya sudah memberi kabar. Nah, semoga yang sakit disegerakan sembuh supaya bisa berkumpul lagi dan belajar kembali. Oke? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi. Kemarin di pertemuan sebelumnya Miss sudah mengatakan bahwa kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang pembelahan sel. Jika sebelumnya kita sudah tuntas dengan protein synthesis, maka hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Nah, sebelum Miss mulai, Miss ingin bertanya dulu, siapa yang tahu tentang apa itu pembelahan sel? Silakan Hafiza. Pembelahan sel sendiri merupakan proses terbelahnya sel, terutama sepertinya kita hari ini belajar tentang mitosis ya, Mas. Nah, mitosis itu membelahnya sel dari satu sel menjadi dua anak sel, yang dimana itu selnya identik. Selnya identik. Ada lagi? Oke, Aisyah silakan. Proses pembajakan sel jadi sama seperti yang Hafiza jelaskan sebelumnya. Jadi dari satu sel membelah jadi dua, nanti dua membelah lagi. Jadi masing-masing sel akan menghasilkan dua anakan lagi. Terus identik memang sama orang tuanya, dan ini tidak terjadi di sel gamet, hanya terjadi di sel tubuh. Dari dua kawan kalian tadi sudah tersebutkan adanya proses mitosis. Benar, pembelahan sel secara definisi simpel atau sederhananya kita menjelaskan pembelahan sel adalah sel yang lama itu membelah menjadi sel yang baru. Artinya bukan yang lama tiba-tiba menjadi baru, tidak, tapi dari satu sel yang lama selanjutnya dia akan menghasilkan sel yang baru, ya, atau kita sebut dengan sel anakan. Hari ini kita akan bicara tentang pembelahan sel, satu bab baru yang ada di kelas 12. Oke? Nah, hari ini Miss akan memberikan satu gambar di mana Miss akan meminta kalian untuk menganalisa dan menjelaskan apa yang terjadi pada proses tersebut.
Ya, kita lihat pertanyaannya. Menurut kalian, bagaimana proses seorang bayi dapat berubah menjadi seorang wanita tinggi? Ya, kita lihat di sini gambarnya dari dia bayi, terus sekarang dia berubah menjadi seorang wanita yang tinggi. Kira-kira apa yang terjadi pada seorang anak bayi ini? Siapa yang bisa? Silakan, Cut. Menurut saya ini karena bayi itu selalu mengalami pembahan sel, jadi setiap hari dia mengalami pembahan sel, dia akan semakin tinggi gitu, ataupun mengalami perubahan-perubahan dalam tubuh. Gambar tersebut adalah pembelahan sel, tapi harus dikaitkan dengan adanya proses pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Karena jika sel tersebut membelah terus tanpa alasan yang diperlukan, apakah alasannya pertumbuhan, maka jelas dia akan bertumbuh tinggi, akan bertumbuh besar. Tapi jika sel tersebut membelah terus tanpa kontrol, maka itu juga bisa menyebabkan suatu kondisi nanti yang kita pelajari yang kita sebut dengan tumor. Oke, sekarang? Oke, artinya bahwa kita harus bersyukur dengan keberadaan sel yang normal di dalam tubuh kita. Tidak terjadi proses yang pembelahan sel terus-menerus. Bayangkan jika sel itu membelah terus-menerus di bagian wajah, maka wajah kita akan membesar karena tidak seimbang. Ini kita punya 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses pembelahan sel secara mitosis sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya secara jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta responsif. Artinya, seperti yang sekarang kita sedang lakukan, bahwa kalian terlibat dalam proses tanya jawab yang akan Miss berikan. Ya, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis proses pembelahan sel secara meiosis sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya secara jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan responsif. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan secara jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan responsif. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel, terutama bagian mitosis, yang nantinya kita akan membentuk satu grup atau membentuk 4 grup yang nantinya masing-masing dari grup akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Paham ya? Oke, baik. Hari ini Miss coba tampilkan satu video yang nantinya akan menjadi bagian dari orientasi masalah yang akan kita diskusi di dalam kelompok. Oke, perhatikan baik-baik. Muhammad Saiful Nizam, spesialis THT asal Malaysia, membagikan pengalamannya di media sosial Twitter mengenai pembedahan tumor kelenjar air liur atau kelenjar ludah terberat yang pernah ia lakukan. Tumor itu sudah bertumbuh hingga seberat 3 kg. Pembengkakan tumor di bagian leher yang tidak hilang selepas perawatan antibiotik lebih dari sebulan perlu mendapat perawatan detail dengan dokter spesialis THT atau spesialis bedah. Tahap pemeriksaan dan uji laboratorium termasuk X-ray, USG atau CT scan akan dilakukan jika perlu, ujarnya pada pos tersebut. Sementara pasien itu diketahui sudah mengalami tumor selama hampir 8 tahun. Awalnya, tumor itu hanya sekecil 4 kali 5 cm, tetapi kini telah membesar hingga 20 kali 30 cm. Karena alasan tersendiri yang tidak disebutkan pastinya, pasien tersebut awalnya tidak mau melakukan operasi. Tetapi setelah dirasa sangat mengganggu saat melakukan ibadah, barulah pasien tersebut setuju untuk melakukan operasi. Berkat Dr. Saiful dan timnya, operasi tersebut berjalan lancar. Pada hari pertama usai operasi, pasien itu pun mengucapkan terima kasih kepada dokter dan tim. Para dokter pun bergembira dan terharu. Operasi usai tanpa ada komplikasi yang serius. Pada akhir cuitan tersebut, Dr. Saiful sekali lagi mengingatkan untuk sesegera mungkin melakukan pemeriksaan jika timbul benjolan atau tumor. Karena jika dilakukan pembedahan pada stadium awal di mana ukurannya masih kecil, dapat mengurangi resiko cedera pada saluran darah, saraf, dan struktur anatomi lain yang berdekatan. Selain itu, proses penyembuhan juga dapat lebih cepat. Salah seorang warganet kemudian bertanya, apa penyebab dari tumor kelenjar ludah tersebut? Dr. Saiful menjelaskan bahwa ada banyak faktor
bawah yang menonjol, membengkakkan di sekitar area wajah dan leher. Jangan mengabaikan kelainan yang terjadi pada mulut, sinus, dan otot-otot. Miss akan memberikan satu pertanyaan pemantik di mana kalian akan berdiskusi untuk menjawabnya. Jadi nanti seperti yang Miss bilang sebelumnya, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sampai di sini paham ya? Oke, baik. Kita lihat, Miss akan membagi kelompoknya. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang terkait dengan video. Apa itu tumor dan bagaimana tumor tersebut dapat terjadi di tubuh kita, ya. Oke, nah selanjutnya Miss akan membagi menjadi 4 kelompok di mana masing-masing kelompok akan terdiri dari 5 siswa atau dari 5 peserta didik. Nah, masing-masing kelompok 1 itu ada Hafizah, Nafifah, Syarifah, Tara, dan Naila. Dan kelompok 2 ada Nasya, Rizka, Elsie, Talita, dan Azza. Yang kelompok 3 ada Fatimah, Nadine, Sinab, Dina, Fadila. Dan yang kelompok 4 ada Aisyah, Nades, Farah, Kalia, dan Cut. Sudah paham? Oke, silahkan diorganisasikan mejanya supaya bisa berkelompok. Oke, sudah 4 kelompok yang kita miliki, maka Miss akan membagikan LKPD yang kita akan gunakan hari ini, di mana nanti kalian bisa menggunakan sebagai bahan kalian untuk menuliskan hasil diskusi kalian per kelompok. Dan kalian boleh menggunakan laptop atau smartphone kalian untuk kebutuhan pencarian informasi. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup jelas. Baik, silakan dicek LKPD-nya masing-masing. Kalian boleh menggunakan buku referensi yang ada bersama kalian sehingga akan memudahkan untuk berdiskusi. Apa? Banyak jenisnya, tergantung dia berada di mana. Tadi seperti yang kita lihat di video, tadi tumornya ada di kelenjar ludah. Nanti ada juga tumor yang ada di pankreas. Nah, nanti namanya tumor pankreas. Jadi tergantung dari Itu karena pembelahan sel di tempat tertentu, kan di kelenjar ludah berarti kelenjar ludah. betul, iya betul. Jadi jika kita menamakan tumor kelenjar ludah, berarti terjadi pembelahan sel kelenjar ludah di bagian tersebut. Gitu. Itu terjadi karena mutasi DNA yang ada di sel kita. Jadi yang seharusnya dia mungkin mati dan nggak membelah lagi, tapi dia terus membelah. Dia nggak menerima sinyal dari tubuh kita, dia terus membelah sehingga pembelahannya nggak terkontrol dan jadilah tumor tadi. Oke, baik. Hati-hati dengan penggunaan kata mati. Sel tersebut tidak mati, tapi sel tersebut out of control. Artinya bekerja tanpa diperintahkan, ya. Jadi kalau kita sebenarnya tahu sel itu harusnya tidak melakukan pembelahan, tapi dia out of control, ya. Dia bekerja terus sehingga dia membelah terus. Nah, benar kalian sudah benar mencari informasi tentang tumor, dan jangan lupa kaitkan juga dengan topik yang hari ini kita bahas, ya. Proses apa, apakah mitosis seperti ini, itu juga tetap dijelaskan di penjelasan nantinya. Oke, silakan lanjutkan. Kata mati kita makainya itu kata berhenti bekerja itu bisa jadi. Balik lagi, maksudnya berhenti bekerja ini apa? Sel tersebut berhenti untuk bekerja. Sel lama itu dia tuh kayak dia itu waste product kan, Miss. Waste product, kalian mau bilang dia produk buangan. Jadi sebenarnya gini, tumor itu adalah sel yang awalnya normal, tapi karena dia mengalami sesuatu di dalam selnya, itu yang harus kalian cari tahu, ya. Selanjutnya sel tersebut berubah perilakunya, dia merasa, tapi dia membelah. Kan berarti dia bekerja di tempat yang waktu yang salah, ya. Paham, ya? Jadi kapan sih pembelahan sel itu terjadi? Itu yang perlu kalian tahu dulu. Pembelahan sel itu terjadi ketika ada bagian dari sel tubuh kita yang rusak. Jadi harus diganti. Nah, permasalahannya adalah tidak ada bagian yang harus diganti, tapi dia melakukan pembelahan sel tersebut. Ya, sampai sini paham, ya? Jadi ngarahnya kemana? Nah, itu yang kalian harus jelaskan nantinya.
Ya, oke. Ada lagi? Oke, baik. Bagaimana dengan kelompok ini, masih semangat? Masih, Miss. Oke, baik. Sudah sampai di mana pencariannya? Sudah sampai, ternyata tumor itu terjadi waktu ada sel-sel yang seharusnya udah mati, tapi Banyak nih faktornya, bukan dari satu faktor yang menyebabkan oh ini bakalan nyebabin tumor gitu, enggak, tapi bisa jadi dari beberapa hal, beberapa faktor gitu. Makanya belum bisa diketahui atau dijelaskan secara pasti penyebabnya ini sebenarnya apa gitu. Oke, baik. Nah, jangan lupa, tadi kalian sudah mencoba menjelaskan tentang tumor itu sendiri, tapi jangan lupa menghubungkan dengan materi atau pembelajaran yang hari ini akan kita lakukan, ya. Jadi hubungkan dengan pembelahan sel, bagaimana pembelahan sel itu ikut terlibat dalam proses pembentukan tumor tersebut. Oke? Baik, nanti kalian akan mempresentasikan full set. Jadi tumor itu apa, prosesnya bagaimana, tahapannya bagaimana, dan sebagainya, menggunakan alat peraga yang sudah disediakan. Paham? Oke, silakan. Oke, waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi, silahkan melengkapi semua yang dibutuhkan untuk mencari informasi. Diskusi kelompok. Jadi, masing-masing perwakilan kelompok mungkin boleh maju ke depan. Untuk Sweet, siapa duluan yang maju? Perwakilan kelompoknya? Iya. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang kaitannya sel tumor dengan mitosis. Jadi dari pertanyaan yang diberikan yaitu apa itu tumor dan jelaskan bagaimana tumor dapat terjadi pada sel tubuh kita. Tumor adalah benjolan yang muncul akibat sel-sel tubuh yang tumbuh secara berlebihan. Tumor itu terjadi karena adanya pemicu. Pemicu tersebut adalah pola makan yang buruk, misalnya terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak. Yang kedua ada paparan sinar matahari yang berlebihan, infeksi virus atau bakteri, misalnya HPV, virus hepatitis, dan H. pylori. Paparan radiasi yang berlebihan seperti foto ronsen atau CT scan yang terlalu sering, konsumsi obat-obat imunosupresif setelah menjalani transplantasi organ, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, kebiasaan merokok, obesitas, dan yang terakhir paparan bahan kimia, misalnya arsen atau asbes, yang menyebabkan sel yang awalnya bekerja atau membelah secara normal menjadi tidak normal. Nah, jadi terkadang sel-sel yang tidak seharusnya melakukan pembelahan itu akhirnya melakukan pembelahan yang tidak perlu gitu. Jadi pembelahan sel yang berlebihan itulah yang menyebabkan tumor. Nah, karena tumor ini juga bukan benda asing yang berasal dari luar tubuh, maksudnya dia itu masih tumor yang ada di dalam tubuh dan sel imun kita itu nggak mendeteksi itu sebagai patogen gitu. Jadi nggak ada respon untuk membunuh sel tumor ini. Oleh karena itu sel tumor ini jadi bisa berkembang, jadi bisa membelah terus menerus, nggak ada yang menghalangi dia gitu, nggak ada respon dari sel imun buat membunuhnya. Jadi mungkin nggak bisa menyembuhkan total si tumor tersebut, tapi mungkin dia bisa menghambat pertumbuhan sel yang berlebihan ini. Dari kehidupan kita biasa juga kan obat herbal ini lebih bagus untuk badan kita kan daripada obat-obat kimia yang kita minum itu. Jadi mungkin bisa menghambat si sel-sel tersebut untuk terus terus bertumbuh, terus kayak berkembang kayak gitu kan. Jadi mungkin bisa menghambat aja, tapi dia nggak bisa menyembuhkan total. Tapi juga minum obat herbalnya mungkin secara dosis yang tepat kayak gitu. Kalau pada tubuh normal biasanya pembelahan ini terkendali. Terus penyebab pembelahan yang abnormal ini belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa faktor yang terkait. Yang diduga terkait, salah satu contohnya faktor genetik, konsumsi minuman keras yang berlebihan, dan paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, jadi kan ini kan kita bahas tentang pembelahan sel di sini, yaitu kita lebih spesifiknya lagi tentang mitosis. Nah, apa sih mitosis itu? Mitosis itu ada
ada 4 fase, yaitu di sini ada prophase atau biasa kita singkat dengan PMAT. Itu ada prophase, metaphase, anaphase, dan telophase. Nah, di sini adalah project yang sudah kami kerjakan. Mitosis ini terjadi di autosom atau terjadi di sel tubuh, dan juga nanti mitosis ini akan menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai identik dengan sel induknya gitu. Dan juga yang terakhir, mitosis ini bisa terjadi kapan saja bisa terjadi, mau kita masih tapi terlebih banyak yang terjadi mitosisnya itu terjadi saat kita mengalami sesuatu untuk kita bertumbuh, yaitu saat kita bayi kan gitu. Jadi pembelahan terus terjadi, tapi dengan terkontrol, yaitu dan juga dia terjadi saat kita muda, dewasa, bahkan di saat tua pun kita masih bisa terjadi mitosis. Teman-teman kami udah jelasin sebelumnya tentang definisi tumor itu apa, tentang pembelahan sel itu gimana, terutama mitosis. Nah, jadi selanjutnya apa sih hubungan antara tumor dan juga pembelahan sel? Jadi hubungannya itu kurang lebih adalah, kan kita sama-sama tahu nih di awal, definisi tumor itu adalah sel abnormal yang membelah tanpa terkontrol gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi adalah kalau kita bilang sel normal ataupun sel tubuh kita, kalau misalnya itu dia membelah, katakanlah membelah dari satu sel jadi 2 sel anakan itu setiap 30 menit misalnya kita bilang. Tapi untuk tumor ini, dia itu durasi waktunya lebih cepat daripada sel yang normal. Jadi kalau sel normal butuh sekitar 30 menit untuk pembelahan, sel tumor ini bisa jadi cuma butuh 5-10 menit. Jadi sekitar 5-10 menit ini dia bakalan membelah. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sel normalnya juga membelahnya tiap 24 jam sekali, bisa jadi sel tumornya ini, sel kanker ini tadi yang nggak normal, itu akan membelah setiap misalnya 10 jam sekali atau 15 jam sekali kayak gitu. Makanya kan kita juga tahu dari sel cycle itu ada yang interfase terus sama masuk ke sel M ataupun metafase dan ataupun meiosis dan mitosis gitu kan. Nah, itu tuh jadi sel di bagian sel cycle di bagian interfasenya ini itu cepat gitu. Dan karena saking cepatnya tadi nggak bisa diperiksa di tiap fasenya. Jadi sel kita itu sendiri sebelum mengalami pembelahan seharusnya ada pengecekan di tiap fasenya kayak gitu. Tapi karena ada kesalahan ini tadi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, makanya itu nggak bisa dicek sama sel secara pasti gitu. Selnya gagal untuk mengidentifikasi pembelahan sel yang seharusnya terjadi secara normal. Itu hubungan mereka kurang lebih seperti itu. Nah, terus tumor sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gina atau benign tumor. Yang ini tumor ini nggak menyebar. Dia jadi kayak di sel-sel tumor ini tadi, sel-sel kanker itu ada kapsulnya. Jadi dia nggak bakal menyebar ke organ-organ tubuh yang lain. Gitu. Misalnya dia ada di tangan, ya bakal di tangan aja, nggak bakal menyebar ke kaki atau ke usus kayak gitu mungkin kan. Nah, yang kedua ada premalignan. Premalignan ini tumornya masih oke, masih belum ganas gimana gitu, tapi ada kemungkinan dia menjadi ganas, ada kemungkinan dia menyebar. Dan yang ketiga ada ganas atau malignan. Ini yang biasa kita sebut dengan kanker. Nah, kanker ini tadi bisa menyebar kemana-mana. Jadi misalnya di awalnya dari usus, dia bisa aja ke mungkin ke perut kayak gitu atau ke kulit. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi tumor sendiri ada beberapa penyebab faktor tumor. Penyebab faktor tumor ada apa aja, Ipah? Jadi faktor penyebab tumor itu adalah pola makan yang buruk, makan terlalu banyak makanan yang berlemak, lalu ada radiasi berlebihan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, virus atau onkovirus, efek samping obat, faktor genetik, lemahnya kekebalan tubuh, dan paparan bahan kimia. Penanganan tumor tuh bisa dengan operasi pengangkatan tumor, penggunaan obat-obatan, kemoterapi, radioterapi, dan imunoterapi. Nah, jadi kesimpulannya tumor dapat terjadi saat adanya mutasi dari DNA kita yang menyebabkan tidak terkontrolnya pembelahan sel yang di awal kami jelaskan, yaitu mitosis dan juga proses-prosesnya. Dan juga tumor terbagi menjadi 3, ada benign tumor, ada premalignan sama malignan. Dan juga ada beberapa faktor penyebab tumor yang salah satunya merupakan pola makan yang buruk, dan penanganan tumor salah satunya adalah operasi pengangkatan tumor. Mungkin sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Oke, baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1. Silakan Aisyah. Jadi dari kelompok kami
menjelaskan di mana tumornya itu cuma ada di satu tempat. Nah, itu kira-kira kenapa cuma ada di satu tempat? Kan tadi juga dibilang bisa menyebar ke tempat lain. Tapi ini kenapa cuma ada di satu tempat? Dulu video atau materi penguatan yang akan ditayangkan berikut ini. Halo sebagai balik lagi dengan Games Media dengan kabar kalian, semoga tetap sehat selalu ya, amin. Di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu sekarang kita akan bahas mengenai materi pembelahan sel mitosis. Seperti apa penjelasannya, simak terus ya sekalian. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau istilahnya adalah sel somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Nah, terdapat 4 fase atau tahap dalam pembelahan mitosis, diantaranya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Nah, supaya kamu semakin paham, langsung aja yuk kita masuk pada pembahasan dari setiap fasenya. Pada tahap interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan proses pembelahan. Nah, selama interfase ini, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleus tampak Smartboard untuk menuju atau mengakses dari evaluasi yang akan kita lakukan di 10 menit ini. Jadi ada 10 soal, waktu kalian hanya 10 menit untuk menjawab soal yang terdapat di link evaluasi tersebut. Persentase dari kelulusan atau ketuntasan pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita tutup, Miss masih akan melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Boleh disebutkan hari ini kita sudah belajar apa? Yang pertama, tumor. Oke, apa itu tumor? Perkembangan sel yang berlebihan, yang tidak terkontrol dan sebagainya. Yang kedua, apalagi yang sudah kalian pelajari? Mitosis. Apa itu mitosis? Pembelahan selnya seperti apa? Dari satu induk menjadi 2 sel anakan yang sama persis karakternya. Yang ketiga, apa yang sudah kalian pelajari? Tahapan-tahapan mitosis. Apa saja? Ya, kita punya 4 tahapan mitosis: profase, metafase, anafase, dan diakhiri dengan telofase. Di mana di bagian telofase ini ada bagian terakhir yang kita sebut dengan sitokinesis. Jadi beberapa buku memasukkan sitokinesis ke bagian telofase. Ya, tapi ada juga buku yang memisahkan telofase dengan sitokinesis. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, keduanya sama-sama benar. Bagaimana kita memahaminya saja. Oke, sudah. Yang terakhir, apalagi yang sudah kalian pelajari hari ini? Hubungan antara tumor dan pembelahan sel, khususnya mitosis. Oke, dari hari ini kita sudah mendapatkan 4 utama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat, serta dapat kalian gunakan untuk kehidupan kalian. Oke, Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.